Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Bukan keinginan saya untuk mengganti hakim, tetapi ini adalah perintah institusi dari Mahkamah Agung yang pada tanggal 21 Mei sudah menetapkan bahwa Ibu Sofia Tambunan dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu. Artinya memang sudah ikutin aja lah. Kalau memang Ibu Sofia dipindahkan, nanti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menetapkan siapa penggantinya gitu. Memang secara hukum memang harus begitu gitu. Bukan kami menginginkan untuk Ibu Sofia Tambunan diganti dalam perkara ini secara pribadi. Karena Ibu Sofia Tambunan sangat baik kepada saya. Saya beberapa kali merasa bahwa beliau sangat membela saya gitu. Jadi agenda selanjutnya apa nih? Baik, untuk agenda selanjutnya itu akan diperiksa Iklim Hakim untuk menjadi saksi di perkara Pak Rasman. Untuk tanggalnya hari Selasa depan, saya lupa itu tanggal berapa, tanggal 6 ya? Tanggal 6. Selasa depan akan diperiksa Putri Iklim Aprilia sebagai saksi dari perkara Pak Rasman, dan kemudian Pak Rasman akan diperiksa sebagai saksi di perkaranya Putri Iklim Aprilia. Tanggal itu juga kan gitu. Oke, saya mau coba masuk ini dulu ke poin keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi hari ini. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada saksi-saksi yang sudah berkenan hadir dan telah menerangkan fakta-fakta, walaupun ada beberapa saya pikir ini adalah kecewaan bagi saya. Saksi dari Eki tidak menerangkan semuanya dengan alasan lupa, ya kan? Padahal saya sudah bersama dengan Pak Rasman itu hampir 3 tahun. Dimulai dari jalannya perkara dengan Iklima, saya sudah bersama dengan Pak Rasman. Saya ingat betul dulu bahwa Eki ini selalu dijadikan koordinator tim media gitu. Artinya oleh Pak Rasman. Artinya hampir di semua preskon Eki ini sebenarnya mengetahui. Tapi tadi ketika saya pancing, saya bertanya ke arah sana, Eki tidak menjelaskan itu dengan alasan dirinya lupa. Begitu. Tapi ya itu tidak masalah, manusiawi, ya kan? Kalau viral-viral mengatakan manusia ini boy, bukan nabi, kan begitu. Nah kemudian, tapi yang terpenting juga bahwa saksi telah menerangkan dengan keyakinannya bahwa pada saat preskon tanggal 29 April 2022, Pak Rasman bertindak sebagai kuasa hukum Iklima. Dan kemudian bahwa saksi-saksi tadi juga menerangkan tidak pernah sekalipun Pak Rasman mempengaruhi Iklima, apalagi memaksa Iklima dan atau menekan Iklima untuk menyatakan dirinya berada dalam tekanan untuk menyatakan bahwa dirinya dilecehkan secara seksual, baik secara verbal maupun non-verbal oleh Hotman Paris Hutapea. Itu poin yang paling penting. Artinya secara hukum Pak Rasman adalah seorang advokat yang sah, yang memiliki BAS, yang diangkat oleh organisasi advokat, di mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 16 menyatakan bahwa seorang advokat yang mendampingi kliennya baik di dalam atau di luar persidangan tidak dapat dituntut secara pidana dan atau perdata. Artinya apa? Ini poin penting dan ini akan menjadi kunci bagi kami para penasihat hukum. Perkara ini jikalau terbukti bahwa Pak Rasman benar mengupload ke Instagramnya, tetapi apakah itu perbuatan pidana atau tidak? Jawabannya dan keyakinan saya bahwa itu bukanlah perbuatan pidana. Dan kami yakin jika memang hakim lurus, putusan akan onslah terhadap putusan ini. Kemudian terakhir, terkait dengan keributan saya tadi dengan jaksa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi ketika saya tadi bertanya kepada saudara Eki, saya melihat secara langsung bahwa tangan saudara jaksa atau gesturnya itu pertama menertawai saya, ya kan? Ketika menertawai, saya coba tahan. Saya tidak menyinggung, saya coba alihkan perhatian saya ke Eki. Kemudian yang paling saya tidak
siap gitu. Saya tadi ditunjuk gitu. Makanya itu pun pertanyaan saya pelan, lembut gitu. Kenapa saudara jaksa kok menunjuk saya gitu? Ada apa? Ada yang salah? Sampaikan saja kepada hakim kalau ada yang salah. Itu tadi pernyataan saya. Namun ini menjadi ribut karena yang mulia, mohon maaf, yang mulia majelis hakim langsung mengambil alih dengan sangat tegas gitu kan. Sebenarnya pernyataan saya tidak ada. Terkesan provokatif. Provokatif gitu loh. Tapi begitu yang mulia menyampaikan pendapatnya, saya redah lagi, saya kembali lagi kepada fokus ke persidangan. Saya pikir itu Pak poin-poinnya. Terima Baik, kasih. Terima kasih. Tapi saya yakin hati nurani mereka tidak akan bisa berbohong. Karena hakim berkali-kali tadi mengatakan bahwa silakan catatkan kalau itu memang menguntungkan saudara. Memang itu poinnya adalah menguntungkan saya semua. Hanya saja saya perlu kalian tahu dan masyarakat Indonesia tahu bahkan dunia. Saya nggak akan mungkin, badan saya boleh dibelenggu, tapi hati dan pikiran saya nggak bisa. Ya. Makanya saya akan tetap bersuara. Dan hari ini kalian lihat, saya bersuara. Nah karena itu hari ini terbukti bahwa ada wartawan yang seharusnya punya otoritas. Di sini Pablo baru WA saya nih. Pablo juga minta disampaikan. Tadi ke handphone Pak Dek, ini ke saya langsung. Bang, undang-undang kebebasan pers berhak menolak memberikan keterangan sebagai saksi baik di dalam maupun di luar persidangan. Ada. Ini hak kalian gitu. Dan itulah yang leg spesialis tadi. Nah lalu kemudian, oke Adinda saya sampaikan ke media, siap Bang. Sampaikan lagi kami akan membuat laporan ke Polri. Nah ini juga ya. Jadi maksud saya, apa sih hebohnya persoalan ini gitu loh. Sekali lagi kan itu, tak perlulah kita berdebat deh, hanya gara-gara seorang Hotman dengan seorang Iklim Hakim yang ternyata mereka bercinta. Iya kan? Dan dia sudah sakit-sakitan. Udah rutin cek ke sana sambil sesak napas masih bahas Rasman. Saya nggak mikirin dia. Ya. Allah cara mengangkat kemuliaan orang macam-macam. Di saat orang mengatakan Rasman begini, di saat itu juga malah organisasi yang besar Ormas Grip tunjuk saya jadi kuasa dari juru bicara. Dan saya terima kasih Bang Hercules sudah berkenan datang untuk memantau dan memberikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Jangan besok dikira itu pula mengintervensi. Nggak ada gitu-gitu. Tapi terserah orang aja lo mau menafsirkannya. Ada prinsip Bang Hercules itu hukum harus tegak lurus. Itulah, barangkali itu silakan. Sebentar. Ini Saudara Iskandar nih yang berdebat terus. Oke, terima kasih Pak Doktoran. Ya, salam sehat semua rekan-rekan pers. Ya, tapi proses hukum saya akan melaporkan beliau ke Mahkamah Agung, ke Bawas dan kemudian Komisi Yudisial. Pribadi ya? Pribadi. Karena ini menyangkut pribadi saya. Dan kemudian saya juga melihat rekan-rekan pers ya yang selalu direpetin ya. Selalu disuruh duduk. Saya melihatnya luar biasa beliau. Ya, tapi itulah yang namanya kita sama-sama tahu majelis hakim yang memimpin sidang ya, itu tidak boleh berpihak ya. Rekan-rekan saya tadi termasuk teman saya juga bertanya izin itu di-gap, tidak diperbolehkan. Jadi mohon kepada teman-teman pers tanyakan kepada ibu itu. Ya, kepada majelis hakim, iya kan? Coba dicek dulu kesehatan ibu itu seperti apa. Saya tidak mengatakan dia sakit, dicek kesehatannya. Mudah-mudahan sidang ini berjalan dengan baik dan kemudian ke depan diputuskan sesuai dengan hukum yang ada. Saya yakin dan percaya bahwa dokteran klien kami itu sebagai advokat menerima kuasa dari Iklim Hakim itu tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata, baik di luar persidangan, di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Itu saya terima kasih. Baik, jadi terakhir closing statement saya hanya minta kalau sudah ada pimpinan Mahkamah Agung memutasi 199 Hakim Agung, termasuk beberapa Ketua PN, Wakil Ketua PN, yang mbok itu dituruti. Kalau memang aturannya diganti majelisnya, bukan kami yang meminta, tapi ini kan rotasi. Tapi media-media mengutipnya kan berbeda. Ya, ini rotasi besar-besaran, ada apa? Mahkamah Agung memang lagi disorot. Jadi tidak ada kebencian antipati yang kita bangun di situ. Kita itu hanya mengikut alur, artinya suara kami didengar, suara media juga didengar. Saya nggak kebayang nih kalau sempat kalian tulis
bahwa kalian mulai minggu depan tuh harus ada pakai surat resmi. Ya, ini akan bias lagi. Ya, yang rugi siapa? Mereka juga. Makanya Prof Yusril tuh satu alumni dengan saya di USM ya, dia bilang begini, saya ini nggak cocok jadi hakim kata dia, karena saya bisa marah terhadap sesuatu. Jadi kalau seorang hakim tukang marah, maka putusannya nanti tidak akan netral. Begitu juga hakim tidak boleh penghibah. Kalau dia penghibah, penyedih, maka nanti dia akan memutus orang yang berat menjadi ringan. Jadi hakim itu harus apa? Harus independen dan membuka ruang. Ya, dan kalian lihat, mana ada sih terdakwa keras seperti saya? Karena saya tidak bersalah. Kalau saya bersalah, nurut saya. Itu tipe saya. Oke, cukup ya. Kali si Rostina sudah ini. Ya, yuk, makasih.